Echa katanya lagi sakit. Iya bener, waktu itu bahkan ketika Echa sakit pun Echa itu sampai nge-WhatsApp aku. Dia bilang, Bang, abang sakit ya, kata emak-emak katanya abang sakit. Aku nggak sakit, aku emang lagi sibuk banget. Sibuk banget dengan kegiatan keluarga dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu yang tidak berkaitan dengan sosial media. Jadi aku ada kalanya aku akan fokus untuk kegiatan pribadi aku dan aku akan berkegiatan juga untuk sharing di teman-teman di sosial media gitu. Nah, Echa itu dia lagi diare. Ya, Echa itu tuh dia lagi diare. Dan aku tuh udah sempat kasih tahu ke Echa jangan lupa untuk minum obat diapet ataupun obat diare lainnya gitu kan. Tapi emang Echa ini kan orangnya sangat-sangat alami ya. Jadi dia menggunakan obat-obat herbal gitu kan. Aku jujur aku nggak tahu obat yang dia minum itu tuh daun-daun itu tuh gunanya apa. Tapi dari yang aku research, aku cari tahu di internet, ternyata obatnya yang diminum sama Echa itu adalah obat herbal, daun herbal untuk diare kalau orang zaman dahulu pakai gitu loh. Jadi kalau orang zaman dahulu lagi diare gitu biasanya minum ataupun diulek si obatnya terus diminum gitu supaya supaya nggak diare lagi. Alhamdulillah sekarang Echa udah baik, udah sehat, udah diarenya sudah jauh lebih baik, nggak separah kemarin. Alasan kenapa Echa diare karena katanya dia habis makan pedes-pedesan waktu acara nikahan temennya itu ya, rekan aktivisnya. Jadi emang Echa juga lagi sakit. Terus aku juga lagi sibuk dengan kegiatan aku, dengan keluarga pastinya. Jadi emang kita nggak live bareng-bareng, bukan karena kita janjian, enggak. Tapi karena ya Echa juga sakit, aku juga ada kegiatan dengan keluarga gitu. Kangen dari kemarin ditungguin abangku. Iya, belum bisa ini. Hari ini aku alhamdulillah sudah live, sudah kembali. Pak Coki meresahkan bang, bikin mak-mak tantrum. Eh, aku rasa klarifikasi atau bukan klarifikasi. Aku rasa penjelasan aku kemarin itu sudah sangat jelas. Jadi ya balik lagi. Aku tidak ada statement apapun berpacaran ataupun memiliki hubungan pacaran dengan siapapun. Jadi sekali lagi aku pertegas ya, aku sama Echa berteman, sama Dek Jihan juga berteman gitu kan, berteman ya. Walaupun memang kita komunikasinya juga emang baru-baru kemarin juga gitu kan, baru terjalin gitu, maksudnya baru ngobrol segala macam. Jadi Bang Pak Coki nyinjirin ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau aku dibilang nggak gentle ya nggak masalah. Yang penting adalah yang aku pertegas adalah tidak ada penjodohan, tidak ada undangan, tidak ada pernikahan gitu loh. Itu udah sangat jelas. Jadi aku rasa ya kalaupun memang ada perasaan atau apa kan lebih baik tidak dipublikasikan gitu loh. Gitu. Halo Kak Milea, apa kabar? Kak Milea, aku kangen banget masakan ayam goreng kamu, enak. Aku mau tempe gorengnya juga ya, jangan lupa. Apa nih katanya, baru kali ini ngakak sampai nangis lihat live-nya Bang Leo Bunda Dian tentang ayam, ikut pusing aku. Aku udah beli ayamnya, sabar ibu-ibu, aku emang lagi sibuk banget. Dari pagi ketemu pagi lagi. Jadi si ayamnya belum aku ambil, karena kan aku bilang aku mau foto sama ayamnya. Dan aku bakal posting di Instagram aku dan juga di TikTok aku. So, untuk ibu-ibu semuanya, untuk semuanya jangan lupa sampai muncrat. Jangan lupa ya tungguin postingan aku dengan ayam jantan. Bang But. Tapi yang ono berlebihan bang, ya nggak masalah, saya rasa dengan saya diam ya supaya untuk menetralkan keadaan gitu loh. Nggak apa-apa, saya mau dibilang nggak gentle juga nggak masalah, karena intinya sudah sangat jelas, saya sudah katakan. Dan bahkan komunikasi saya ke Jihan pun saya sampai cross check lagi ke Jihan. Jihan, bagaimana tanggapan Jihan apa yang terjadi di TikTok. Bahkan Jihan pun minta maaf ke saya. Ya pokoknya
iya saya bilang sama Jihan, saya sebenarnya nggak masalah. Maksudnya mau saya dikatain apapun saya nggak masalah Jihan. Cuman dari awal saya bilang ya ini yang akan terjadi gitu loh. Ya Jihan yang akan mendapatkan efeknya langsung ke netizen, aku bilang gitu. Saya sudah kasih penjelasan itu ke Jihan. Kalau saya pribadi Jihan, saya nggak pernah marah, saya tidak pernah ngerasa bersalah eh, harus tanggepin kayak gituan karena memang ya sosial media itu tuh kita harus bijak menggunakannya gitu loh. Jadi saya diam karena saya ingin membuat keadaan ini supaya netral, supaya tidak memanas gitu. Karena kalau misalnya Pak Cokinya masih panas, terus ya saya tanggepin juga, nanti Pak Cokinya makin membara. Yang ada nanti obrolannya jadi makin kacau gitu kan. Saya menghargai Pak Coki sebagai seorang tua, seorang ayah. Ayah memiliki satu orang putri, satu orang anak. Dan kemudian Pak Coki juga harus tahu bahwasannya juga ada dampak yang kemudian nanti Jihan terima gitu. Bang Leo dari tadi nggak baca komen. Oh kok gitu ya? Pak Coki ngarep Leo jadi mantu. Ngapain bikin blur segala, netizen udah tahu. Ya kan aku udah bilang, saya tidak akan memposting hubungan pribadi saya. Kalaupun saya ada niat apapun, maksudnya untuk, karena gini, menikah itu kan nggak bisa hari ini kita nikahnya gitu, nggak bisa gitu loh. Ya kita harus jalanin, saya harus kenal dulu Jihan seperti apa, Jihan harus kenal saya seperti apa, Pak Coki juga harus tahu saya seperti apa, dengan kegiatan saya seperti apa. Jadi Leo sudah cobain sambal roanya belum? Oh iya, untuk paket dari Leo Lovers World, dari Leo Lovers lainnya, sabar. Udah ada di rumah, paketnya sudah sampai di rumah. Cuman memang belum ini sih, belum aku unboxing karena emang lagi sibuk banget. 2 hari ini full sibuk dengan kegiatan keluarga, terus habis itu juga ada kerjaan juga yang memang tidak berkaitan dengan sosial media gitu. Nggak dapet Peggy ngejar Bang Leo. Ya saya jelas kok, saya ngomong ke Pak Coki dari awal. Pak Coki, saya nggak mau, karena awalnya yang buat Jihan itu, maksudnya awalnya yang netizen tahu itu tuh Jihan dengan Peggy, dan saya adalah orang yang membantu sebagai penjembatan antara Peggy dan juga Pak Coki dan ketemu dengan Jihan. Aku bilang gitu, saya nggak mau ini jadi salah sangka nantinya netizen. Ya, kenapa Bang? Iya, perempuan nggak laku. Nah, ini yang aku sebenarnya sedih gitu loh. Ini yang aku sayangkan sebenarnya. Aku bilang nanti netizen juga akan berpikir jelek kepada Jihan gitu kan. Kasihan sekali, maksudnya ya saya yakin Jihan juga nggak kayak gitu loh. Jihan itu tuh bukan gampangan harus kesana kesini gitu. Jadi apa ya, ya makanya itu aku diem gitu loh. Aku diem supaya supaya Pak Cokinya tidak terlalu menggebu-gebu lagi gitu. Tapi ternyata ya Pak Cokinya makin memanas ya kan. Yang Pak Cokinya bilang saya nggak gentle, ya nggak apa-apa. Lebih bagus saya nggak gentle Pak Coki daripada Jihan harus dikata-katain gitu loh. Karena kalau laki-laki itu kita lebih ke logika, kalau perempuan itu tuh lebih ke perasaan. Jadi jujur saya juga sedih kalau sampai Jihan juga harus dianggap seperti itu oleh netizen gitu. Makanya sekali lagi saya kalaupun saya bisa kasih saran ke Pak Coki, saya minta maaf sebelumnya kenapa saya tidak bales WhatsAppnya Pak Coki dan juga tidak angkat teleponnya Pak Coki. Pertama memang karena saya full banget dengan kegiatan saya 2 hari kemarin. Terus kemudian juga apa yang Pak Coki chatting ke saya rasa ya itu
terserah Pak Coki lah ya. Tapi saya rasa saya nggak harus ngerespon chattingan itu gitu loh. Karena apa yang saya sudah obrolin sama Pak Coki dengan Jihan itu sudah jelas. Karena sesuatu hal itu tidak gampang. Menikah itu tuh nggak gampang. Menikah itu tuh kita harus kenal, harus saling mengenal satu sama lain gitu loh. Jadi nggak bisa yang ucruk-ucruk kayak gimana kamu, menurut kamu gimana, cantik nggak? Cantik. Perempuan itu tuh nggak ada yang cantik, nggak ada yang nggak cantik maksudnya. Semua perempuan itu tuh cantik, ya kan? Apalagi wanita berkerudung itu tuh cantik gitu loh. Karena menurut saya perempuan yang memiliki atau menggunakan kerudung itu tuh ya dia suci gitu kan. Suci dalam artian ya dia melindungi auratnya untuk tidak di-share ke orang banyak dan hanya orang-orang yang beruntung alias pendamping hidupnya yang kemudian dia bisa melihat mahkota rambutnya gitu kan. Jadi saya rasa Pak Coki, maaf sekali lagi saya minta maaf ke Pak Coki kenapa saya tidak bales sampai sekarang WhatsApp-nya Pak Coki dan juga tidak merespon teleponnya Pak Coki.